Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang kerjasama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke. Dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, konsep kerjasama ini dikenal dengan istilah gotong royong. Oke, jadi gotong royong ini merupakan salah satu kearifan budaya bangsa Indonesia yang hingga kini itu masih ada dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara Indonesia. Oke, di sini ada istilah pengertian gotong royong. Baik, gotong royong secara etimologis itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata gotong dan royong. Gotong berarti mengangkat, kemudian royong berarti bersama-sama. Oke, jadi gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat untuk kepentingan bersama. Oke, di sini ada gotong royong menurut para ahli. Yang pertama ada Kuncaraningrat, yaitu gotong royong adalah upaya bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dan sebagai sarana untuk saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, menurut Sakjono dan Pujiwati, gotong royong adalah adat istiadat tolong-menolong antar warga di berbagai bidang aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun kemasyarakatan secara efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir, menurut Mubyarto, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk tujuan bersama. Oke, diinget-inget ya. Ada 6 nilai gotong royong. Oke, yang pertama itu kebersamaan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional. Dengan gotong royong ini, masyarakat mau bekerja sama dan sukarela untuk kepentingan bersama dan saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua. Nah, persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kebersamaan yang terjalin melalui gotong royong akan melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Nah, dengan persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih solid dalam menghadapi tantangan yang muncul. Kemudian yang ketiga, rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Jadi, gotong royong ini mengajarkan kepada setiap orang untuk rela berkorban. Oke, pengorbanan ini dapat dilakukan berbagai bentuk, misalnya pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, hingga materi. Oke, pengorbanan ini
dilakukan untuk kepentingan bersama dan untuk tolong-menolong pihak lain yang membutuhkan. Yang keempat, ada sosialisasi. Nah, sering kan kalian mendengar istilah sosialisasi? Jadi, sosialisasi adalah penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Oke, gotong royong dapat menyadarkan setiap individu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia yang lain. Kemudian yang kelima itu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan adalah suatu rasa yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan mempererat hubungan antar individu maupun antar kelompok sehingga timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan. Yang keenam itu adalah tolong-menolong. Oke, tolong-menolong ini tidak asing bagi kalian semua. Jadi tolong-menolong adalah upaya saling membantu antar manusia. Gotong royong menjadi sarana warga untuk saling tolong-menolong secara sukarela berdasarkan semangat kekeluargaan. Oke, di sini ada tujuan gotong royong. Yang pertama itu mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama. Kemudian, kedua, tolong-menolong antar sesama. 3. Memudahkan pekerjaan. 4. Saling mengenal dan menghormati. Yang kelima, membentuk dan memperkuat integrasi sosial. Di sini juga ada namanya manfaat gotong royong. Oke. Yang pertama, semakin kuatnya semangat persatuan dan kesatuan. Oke, jadi gotong royong dapat mendorong setiap individu atau kelompok bersatu padu, bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, terbangunnya koneksi dalam masyarakat. Oke, gotong royong umumnya melibatkan lebih dari satu komunitas. Oke, baik komunitas suku, agama, ras, bahasa maupun budaya. Sehingga gotong royong dapat mendorong setiap komunitas untuk terbuka terhadap komunitas lain dalam menyelesaikan masalah dan mewujudkan tujuan bersama. Oke, gotong royong ini biasanya ya digunakan sebagai sarana bagi setiap komunitas untuk saling mengenal, memahami, dan bekerja sama sehingga dapat terbangun koneksi dalam masyarakat. Oke, koneksi itu sangat penting untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, semakin kuatnya karakter komunitas. Oke, komunitas itu apa sih? Kalian tahu nggak? Komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesatuan tertentu, baik kesamaan geografis, suku, agama, budaya, profesi, dan sebagainya. Oke, gotong royong ini sangat berguna ya untuk mengurangi dan mencegah sikap tertutup dan fanatisme sempit terhadap komunitas lain. Jadi lebih bersifat terbuka. Yang keempat itu terkikisnya ego individu atau kelompok.
Tahu nggak sih ego itu apa? Jadi, ego itu adalah sebuah perasaan yang menganggap diri sendiri itu sebagai pusat atau puncak dari segala sesuatu. Nah, di sini juga gotong royong itu memiliki tujuan untuk saling tolong-menolong dengan mengorbankan sebagian sumber daya yang dimiliki. Oke, jadi dengan gotong royong ini, setiap individu atau kelompok itu mengurangi egonya dan berkorban untuk pihak lain, sehingga ego individu atau kelompok itu nanti dapat terkikis. Kemudian yang kelima itu ada terakomodasinya keahlian setiap individu dan kelompok. Oke, jadi di sini gotong royong itu biasanya mendorong setiap individu mampu untuk mengeluarkan potensinya, kemudian sumber daya, kearifan maupun karakter individu itu dapat tersalurkan gitu dengan adanya kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan yang berbeda sehingga berkolaborasi mewujudkan kepentingan bersama. Kemudian keenam, berkembangnya keterampilan setiap individu dan kelompok. Jelas ya, dengan adanya gotong royong kita akan semakin bertemu dengan orang banyak dan juga kita dapat bekerja sama begitu. Sehingga keterampilan kita itu semakin berkembang, tidak stagnan gitu. Tidak stay begitu aja keterampilannya. Kita lebih bisa berkembang. Kemudian, ketujuh, berkurangnya potensi konflik dan perpecahan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dapat mengikis ego individu dan kelompok, sehingga hal itu dapat memacu berkurangnya potensi konflik atau perpecahan. Kemudian, terwujudnya kepentingan bersama sekaligus menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial yang pada akhirnya dapat mengurangi dan mencegah potensi konflik serta perpecahan. Yang terakhir, 8. Meningkatnya simpati dan empati dalam masyarakat. Oke, simpati adalah suatu proses kejiwaan di mana seorang individu itu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sifatnya, sikapnya, penampilan, wibawa, ataupun perbuatannya. Kemudian, empati itu suatu proses kejiwaan seseorang individu yang larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan atau mengalami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Oke, di sini ada arti penting kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Ya, di sini ada arti penting bagi warga negara Indonesia dan ada arti penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, bagi warga negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja. Kemudian, meningkatkan efisiensi kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. 4, membentuk hubungan. Dan kesetiakawanan. Oke, yang keempat, membentuk hubungan dan kesetiakawanan sosial.
Oke, kemudian kalau bagi bangsa dan negara Indonesia itu juga ada 4. Yang pertama itu mendorong terbentuknya semangat gotong royong. Oke, kenapa? Karena dengan kerjasama setiap individu atau kelompok itu dapat saling mengenal, menghormati, dan berkorban untuk kepentingan umum. Dalam hal ini adalah bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya tolong-menolong. Oke, dengan tolong-menolong ini, sesama warga itu dapat saling meringankan beban satu sama lain. Oke, bayangkan kalian itu saling tolong-menolong sesama teman. Oke, pekerjaan yang berat itu menjadi lebih mudah kan? Nah, kemudian yang ketiga itu mempererat persaudaraan dan solidaritas. Oke, di sini dapat memperkukuh rasa nasionalisme warga negara dan ketahanan nasional. Kemudian yang keempat itu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jadi antar sesama warga ya di sini itu bisa saling mengisi dan menguatkan satu sama lain sehingga mendorong memperkuat integrasi nasional. Terima kasih, thank you.